Guru Penggerak, aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Salam Merdeka Belajar. Pendidikan merupakan proses menuntun dan merawat tumbuh kembangnya kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Implementasi dari pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro di atas dalam sebuah kegiatan pembelajaran perlu menerapkan konsep merdeka belajar, baik kemerdekaan guru dalam mengelola metode pendekatan, strategi, maupun sumber belajar yang mampu mengejawantahkan filosofi Bapak Pendidikan Nasional di atas. Dalam mengimplementasikan pendidikan yang merdeka, perlu memperhatikan potensi-potensi gaya belajar, kodrat alam, dan kodrat zaman yang dimiliki peserta didik. Dengan memahami keunikan peserta didik, maka guru akan mampu merencanakan pembelajaran yang tepat untuk masing-masing peserta didik, sehingga efisiensi keberhasilan dalam pembelajaran akan terpenuhi. Program Pendidikan Guru Penggerak pada kegiatan akhir modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro menghendaki peserta pelatihan untuk melakukan kegiatan aksi nyata. Kegiatan aksi nyata mengambil satu atau lebih konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam kegiatan aksi nyata ini, peserta CGP diharapkan melakukan simulasi kegiatan bersama peserta didik. Pelibatan peserta didik tetap memperhatikan protokol kesehatan, menghindari penyebaran wabah COVID-19. Untuk menerapkan konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan menyelesaikan tugas aksi nyata, maka penulis melakukan kegiatan pembelajaran dengan memfokuskan pada konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan dengan penerapan konsep kodrat alam dan kodrat zaman di atas dapat diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan. Dalam kegiatannya, yang pertama, mengidentifikasikan peserta didik. Identifikasi peserta didik dilakukan berdasarkan data diri siswa meliputi nama, usia, tempat tinggal, kondisi keluarga, pekerjaan orang tua, riwayat kesehatan, bakat, dan minat. Di sini penulis juga melakukan identifikasi gaya belajar yang meliputi audio, visual, maupun kinestetika. Penulis pun mencatat kelebihan dan kekurangan serta hambatan-hambatan siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, baik pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka. Pencatatan data tersebut dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, pencatatan data secara langsung di dalam ruang kelas, dan pencatatan kedua dilakukan secara daring melalui aplikasi Google. Penulis juga melakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan hasil data yang dikumpulkan. Pada pembelajaran pertama materi SPDP, penulis mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing bagi peserta didik yang menyukai gaya belajar visual. Maka metode pendekatan dan strategi menggunakan metode pembelajaran visual, begitu pula kelompok lain disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Dalam pembagian kelompok, penulis mengelompokkan peserta didik berdasarkan letak geografis peserta didik.
yang rumahnya berlokasi di wilayah yang sama, penulis menjadikan dalam satu kelompok. Tujuannya adalah memudahkan peserta didik dalam melakukan pembelajaran secara kelompok. Pada pembelajaran seni budaya dan prakarya membuat desain iklan, penulis mengelompokkan peserta didik berdasarkan hobi dan kesukaan peserta didik. Yang menyukai keterampilan menggunakan media dua dimensi, maka diberi tugas kelompok untuk mengasah kemampuannya. Begitu pula peserta didik yang menyukai show unjuk kerja dikelompokkan dalam kegiatan yang sama. Di sini penulis berhasil membuat 3 kelompok berdasarkan kegemarannya. Kegiatan kelompok dilakukan terpisah, menyesuaikan karakter kelompoknya masing-masing. Penugasan ataupun aktivitas dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dan kodrat dari masing-masing individu. Tidak lupa pula, penulis mengenalkan konsep-konsep teknologi terapan dan sumber-sumber belajar berbasis lingkungan sekitar dan teknologi informasi dalam upaya penulis agar dapat menerapkan konsep kodrat zaman sesuai dengan arahan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 dengan mengikuti 2 kerangka kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum darurat khusus, memberikan kebebasan penulis dalam menentukan topik kegiatan pembelajaran online. Video-video pembelajaran yang disajikan sebisa mungkin menyesuaikan karakter wilayah dan karakter peserta didik. Penggunaan aplikasi belajar berbasis teknologi seperti Google Classroom, Google Form, WhatsApp, Facebook, dan aplikasi online seperti Ideboard, Quizzes, Photon, Garden Answer, Netboard, dan lain-lain merupakan bagian dari upaya memperkaya wawasan dan literasi peserta didik. Pendidikan karakter yang diharapkan kali ini adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, dan peduli, serta menyimak dengan baik arahan dan materi pembelajaran. Dalam penilaiannya, dilakukan penilaian autentik yang menjadi bagian dan perubahan kurikulum 2013. Dalam penerapannya, penulis mengevaluasi kemampuan awal, proses pembelajaran maupun hasil produk pembelajaran. Penilaian autentik ini pun menyesuaikan karakter dan kategori pengelompokan sehingga dapat diperoleh alat ukur yang tepat yang akan dijadikan penulis sebagai bahan perbaikan atau bahan peningkatan mutu pembelajaran. Aksi nyata yang dilakukan penulis dalam upaya mengimplementasikan salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu penerapan konsep kodrat alam dan kodrat zaman pada 2 minggu terakhir sejak mengikuti program pendidikan guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk terselenggaranya program Sekolah Merdeka atau Merdeka Belajar. Mudah-mudahan aksi nyata ini dapat memberikan gambaran nyata akan konsep-konsep yang penulis pelajari selama ini dan memberikan manfaat untuk guru pada umumnya sehingga mampu memberikan kegiatan belajar yang lebih baik lagi dan mampu menciptakan merdeka belajar dalam pembelajaran selanjutnya. Juga dapat memberikan manfaat untuk siswa secara umum, meningkatkan potensi